Oke, sebelumnya terima kasih ya Mas Yursel karena udah nyempatin lagi buat datang ke sesi konseling yang kedua. Ya Mas. Sebelumnya Masnya tadi sini sama siapa Mas? Saya kebetulan sendiri Mas tadi Oh, habis kerja kan tadi Oh. Mas kan ngantri. bawa kendaraan ya berarti Iya, ya? benar Oh. itu. Udah sarapan sebelumnya? Udah Mas. Oh, udah. Ya udah. Kalau gitu berarti ini aman ya, bisa kita mulai ya? Oh iya bisa. Oke, Mas Yursel, mungkin dari cerita Mas dari pertemuan kita yang kemarin, saya menangkap bahwa kan sejak kuliah Mas nih sering sulit tidur ya, dan itu tuh bikin Mas capek, kadang juga bikin kesal, emosi, serta juga berdampak secara langsung atau tidak langsung pada kuliah Mas kan. Saya nangkap betul betapa melelahkannya kondisi Mas itu, yang Mas alami gitu loh Mas. Iya Mas, kayak sebenarnya tuh badan saya tuh capek banget gitu loh Mas, cuman saya tuh nggak pernah bener-bener istirahat gitu Mas, kayak bener-bener tidur. Kayak pas bangun tuh tetap aja rasanya kayak capek gitu Mas. Sebenarnya kalau kita coba pahami lebih dalam nih ya Mas, menurut Mas apa yang paling ingin Mas pahami dari kondisi sulit tidur ini? Saya tuh pengen tahu kenapa saya susah banget tidur gitu loh Mas. Sejak kuliah, apa ada perubahan besar dalam hidup Mas gitu, baik tuntutan atau pikiran atau kebiasaan sehari-hari Mas itu? Kayaknya tuh gara-gara saya tuh kepikiran nilai gitu Mas, tugas-tugas kuliah tapi yang terutama sebenarnya kayaknya nilai sih Mas. Oke, kalau saya boleh mencoba memahami ya nih, sepertinya sulit tidur yang Mas alami ini bukan soal fisik. Kalau dari sudut pandang saya itu, tapi itu melainkan karena pikiran Mas masih terus bekerja gitu loh Mas. Mas tuh kayak memikirkan tuntutan kuliah dan rasa takut tertinggal gitu loh. Bisa jadi tubuh Mas tuh lelah, tapi pikiran Mas tuh belum benar-benar beristirahat gitu. Iya Mas, kayaknya bener sih Mas. Kalau mau tidur malah kepikiran kayak tentang hari ini atau enggak, pokoknya tentang hal apa aja itu Mas, saya kebanyakan mikir kayaknya. Ya, di satu sisi Mas bilang ingin cepat tidur, tetapi maksudnya di satu sisi Mas tuh bilang ingin cepat tidur supaya bisa fokus kuliah, tapi itu di sisi lain tuh Mas juga sering memikirkan tugas dan khawatir justru saat mau tidur gitu loh. Menurut Mas bagaimana perasaan Mas melihat dua hal ini secara bersamaan? Kayaknya saya sendiri yang bikin susah tidur ya Mas ya, kayak ya mungkin saya terlalu overthinking gitu Mas, mikirin hal-hal apa aja yang saya pikirin. Oke, jadi sebenarnya bisa kita lihat ya Mas ya, sulit tidur Mas ini bukan semata-mata karena kurang lelah atau apa gitu, tapi sebenarnya tuh karena ada tekanan dan kekhawatiran gitu loh yang belum tersalurkan sama Mas gitu loh. Ketika hal itu muncul tuh di malam hari sebelum Mas tidur tuh, tubuh Mas tuh jadi sulit masuk ke kondisi istirahat gitu. Jadi kayak dipaksa buat terus melek lah istilahnya. Ya saya juga baru kepikiran sih Mas, saya jarang ngasih waktu buat pikiran saya untuk tenang gitu Mas. Ya, oke. Dari pemahaman baru ini, menurut Mas nih, apa hal yang bisa Mas mulai ubah untuk Mas supaya pikiran Mas tuh lebih tenang sebelum tidur gitu? Mungkin karena saya sulit tidurnya kepikiran tugas, mungkin saya coba pelan-pelan buat pas mau tidur tuh saya ngurangi pikiran saya tentang tugas gitu Mas. Oke, kita bisa cari cara sebenarnya supaya pikiran Mas tuh tidak selalu bekerja gitu loh, tidak selalu bekerja saat malam sebelum Mas tidur. Beberapa orang tuh terbantu dengan menuliskan pikiran sebelum tidur, kayak Mas tuh sebelum tidur tuh menulis apa yang ada di pikiran Mas gitu loh.
Lalu selain itu tuh ada juga seperti Mas tuh kayak membatasi gitu loh, membatasi aktivitas berat di malam hari atau membuat rutinitas tidur yang menenangkan. Menurut Mas dari beberapa eh, opsi tadi, mana yang kira-kira paling mungkin Mas lakukan? Kayaknya nulis sih mas, hal yang paling dipikirkan sebelum tidur tuh bisa dicoba. Oke, baik. Jadi Mas nih rencananya setiap malam sekitar 30 menitan lah sebelum tidur ya. Mas tuh menuliskan semua pikiran tentang tugas atau kekhawatiran Mas. Lalu setelah itu Mas boleh untuk berhenti membahas hal tersebut dan fokus untuk istirahat. Jadi setelah Mas tulis pikiran masalah-masalah Mas yang ingin Mas ungkapin gitu, Mas tulis sebelum tidur, lalu ya udah Mas fokus tinggal tidur. Menurut Ya, Mas apakah itu realistis buat Mas? ya boleh sih itu, boleh sih mas, boleh itu bisa dicoba sih mas. Kalau suatu malam pikiran itu muncul lagi setelah menulis, apa yang bisa Mas lakukan? Mungkin saya nyoba ingetin diri saya kalau sudah nulis sudah nulis gitu, bisa saya lanjut pikiran itu besok gitu mas. Oke, baik. Jadi minggu ini Mas akan mencoba rutinitas menulis sebelum tidur ya, dan memperhatikan perubahan tidur Mas. Oke. Jadi nanti kita bisa evaluasi bersama bagaimana hasilnya mungkin kalau ada kesempatan buat pertemuan selanjutnya. Oke Mas. Oke mas, ya baik mas, saya mau coba boleh. Oke. Jadi mungkin sesi pertemuan kita yang kedua kali ini mungkin cukup sampai di sini aja ya Mas ya. Nanti kalau kenapa-napa atau butuh lagi konseling waktu tambahan, ntar bisa datang lagi ke sini ya Mas. Oke. Oke, makasih Mas ya. Ya, Oke, sama mas. Mas. Makasih. Ya.